Oke, kita bahas sekarang mengenai singularitas dan titik nol. Kalian bisa baca itu di section 16.2 dari buku textbooknya ya. Jadi nanti tolong dimantapkan lagi pemahamannya mengenai singularitas dan titik nol. Nah, ini pembahasan yang penting sebelum kita masuk kepada integral residu. Kita akan mengenal yang mana yang merupakan titik singular, yang mana yang merupakan titik nol. Oke, pertama kita lihat dulu yang namanya titik singular. Untuk titik singular sendiri, tadi udah kita beberapa kali bahas juga sebelumnya. Nah, titik singular ini merupakan suatu Z0, ya, sedemikian sehingga, oke, apa yang terjadi? FZ tidak analitik, gitu tadi ya, tidak analitik. Nah, terus kalau yang kita sebut dengan titik nol, kalau di buku tuh dia nyebutnya zero ya. Saya nggak tahu apakah term saya untuk titik nol ini tepat atau tidak, tapi yang jelas I think it's just the same ya. Titik nol itu adalah suatu Z sehingga sedemikian sehingga efeknya adalah yes, FZ-nya yang sama dengan 0. Gitu ya. Bedain. Kalau singular, FZ-nya itu menjadi tidak analitik. Tapi kalau titik 0, FZ-nya sama dengan 0. Nah, pada proses selanjutnya, perlu kita ketahui bahwa deret Laurent itu nanti kita gunakan untuk menemukan yang namanya singularitas. Sementara deret Taylor itu nanti kita gunakan untuk menemukan titik nol. Oke. Nah, terus tadi ya terkait dengan deret Laurent ini sendiri, kita tahu bahwa apabila Z, ya jika gitu loh ya, jika Z sama dengan Z0 dan kita sebut dia namanya sebagai singularitas terisolasi, oke, pada deret Laurent, maka akibatnya adalah Fz yang diberikan oleh sigma n sama dengan 0 tak hingga an. Z dikurang Z0 pangkat n, gitu tadi rumusnya kan. Ini saya sengaja tuliskan kembali biar ingat. Sigma n sama dengan 1 tak hingga bn per Z dikurang Z0 pangkat n. Nah, ini akan terdefinisi pada daerah yang diberikan oleh ini ya, di antara 0 sampai dengan jari-jari kekonvergenan, dan kita punya mutlak Z dikurang Z0. Oke, good. Nah, ini ya, konsep dari sini tadi, beranjak dari konsep ini tadi, perhatikan di bagian pangkat yang non negatifnya. Ini saya bisa nge-highlight nggak ya? Oh, nggak bisa, oke. Nah, diperhatikan pada bagian ini. Nggak kelihatan sih. Oke, perhatikan pada bagian ini. Kita tadi punya gini tadi ya. Sigma n sama dengan 1 tak hingga bn per Z dikurang Z0 pangkat n. Nah, oke. Pada bagian ini yang kamu jabarkan sebagai B1 per Z dikurang Z0 tambah B2 per Z kurang Z0 pangkat 2. Oke, dan seterusnya. Tapi saya bikin aja 3 sebagai representasi. Z dikurang Z0 pangkat 3. Oke. Nanti kita berhenti di suatu pangkat yang kita notasikan dengan M. So, BM per Z dikurang Z0 pangkat M. Oke. Apa yang terjadi? Perhatikan,
bahwa singularitas, ini saya bikin pakai warna biru, singularitas dari Fz pada Z sama dengan Z0 itu kita sebut namanya kutub. Saya pakai warna merah. Ya, singularitas dari Fz pada saat Z sama dengan Z0 itu kita sebut sebagai kutub. Kalau di buku dia sebut pole. Nah, terus M-nya apa? M itu disebut sebagai order. Ya, lebih lanjut, kalau ada kutub yang ordernya 1, oke, ini kita sebut sebagai kutub sederhana. Kutub sederhana. Ya. Sekali lagi, perhatikan di bagian yang B-nya ini loh, BN-nya ini. Singularitas dari Fz pada saat Z sama dengan Z0 itu disebut sebagai kutub. Kemudian pangkat si M itu tadi disebut sebagai order. Nah, untuk kutub yang ordernya 1 itu disebut sebagai kutub sederhana. Let's say, misalnya saya punya contoh. Saya punya Fz 1 per Z dikali Z kurang 2 pangkat 5 ditambah 3 per Z kurang 2 pangkat 2. Oke? Kita tahu bahwa titik singularnya itu diberikan oleh Z sama dengan, ini ada 2 ya kebetulan. Titik singularnya adalah Z sama dengan 0 dan Z sama dengan 2. Iya, Z sama dengan 2. Oke, tapi kutub sederhana itu ada di Z sama dengan 0. Nah, tapi kutub order 5 itu ada di Z sama dengan 2. Gitu ya. Sama halnya dengan kutub yang di order 2, dia juga ada di Z sama dengan 2. Nah, kira-kira seperti itu gambarannya. Kita lihat ke slide-nya. Ini dia ya. Oke. Nah, dari konsep yang tadi sudah saya berikan itu, untuk lebih lanjutnya, untuk bagian BN tadi, yang pertama adalah jika semua BN itu sama dengan 0, Fz akan analitik di Z sama dengan Z0 dan Z0 disebut titik regular. Nah, nambah lagi istilah kita. Tadi kita udah tahu titik singular, kita udah tahu titik 0. Kali ini kita punya yang namanya titik regular. Jangan kebalik-balik ya. Oke, sekali lagi jika semua BN itu sama dengan 0, maka Fz akan analitik di Z sama dengan Z0 dan Z0 itu disebut sebagai titik regular. Oke. Nah, terus yang kedua, kalau kita mendapat BN sama dengan 0, tapi di BN plus 1-nya tidak sama dengan 0, diartikan ini sebagai Fz itu berkutub order n. Berkutub order n. Pada nilai Z sama dengan Z0. Oke. Nah, yang ketiga, tadi kita udah sempat singgung juga ya bahwa untuk nilai n sama dengan 1, si Fz itu akan berkutub sederhana. Ya. N sama dengan 1, kutub sederhana. Karena tadi ordernya ya, ordernya itu sama dengan 1. Next. Jika tak hingga banyaknya BN tidak sama dengan 0,
Jadi Bn yang diperoleh itu B1, B2, B3, dan seterusnya. Ternyata nilainya itu tidak sama dengan 0. Oke. Maka dikatakan FZ itu memiliki essential singularity pada Z sama dengan Z0. Tentu Z sama dengan Z0 yang dimaksud itu yang menyebabkan Bn tidak sama dengan 0 tadi ya. Oke. Dan, nah ini yang penting. Perhatikan bahwa nanti pada saat kamu sedang menjabarkan deret Laurent, kamu akan ketemu si B1. Ya, B1 itu kan yang tadi, yang gini tadi kan, yang bagian ininya apa? B-nya kan sigma n sama dengan 1 tak hingga, terus kamu punya Bn per Z dikurang Z0 pangkat n. Oke, perhatikan untuk B1 per Z dikurang Z0. Lalu kamu kan lanjut ini dengan B2 per Z kurang Z0 pangkat 2 dan seterusnya. Nah, di sini di B1 ini saya pakai warna yang lain. Koefisiennya ataupun pengali dari 1 per Z dikurang Z0 itu kita sebut sebagai residu. Asal ketemu B1 kita sebut residu. Oke, asal ketemu B1 kita sebut residu. Tapi nanti konsep residu sendiri ada ininya lebih spesifik ya. Tapi sementara harus diketahui bahwa koefisien B1 yang diberikan oleh B1 per Z dikurang Z0 itu kita sebut sebagai residu. Ya, saya next. Lebih jelasnya misalnya ini ya. Ada contoh 3. Kamu punya deret fungsi eksponensial. Ya, E pangkat Z gitu kan. E pangkat Z sama dengan sigma dari Z pangkat N dibagi N faktorial. Yang kalau misalnya kamu tuliskan 1 tambah Z kuadrat per 2 faktorial, tambah Z pangkat 3 per 3 faktorial, dan seterusnya. Nah, di sini semua koefisien Bn itu sama dengan 0. Semua koefisien Bn itu sama dengan 0. Maksudnya gimana? Maksudnya, kamu kan nggak nemu bentuk ini. Sigma N sama dengan 1 tak hingga Bn, ya, Bn Z dikurang Z0 pangkat N. Ada nggak kamu ketemu pangkat yang negatif? Nggak ada ya? Oke. Nah, tidak ada pangkat yang negatif dari penjabaran deretmu. Berarti semua koefisien Bn itu tidak sama, semua koefisien Bn itu sama dengan 0. Ini nggak ada, semuanya An. Nah, jadi dikatakan bahwa deret ini analitik untuk nilai Z yang sama dengan 0. Gitu? Analitik untuk nilai Z yang sama dengan 0. Next. B1-nya apa? B1 itu bukan muncul pertama, enggak. Tapi B1 itu adalah nilai yang diberikan oleh ini. Bn per Z dikurang Z0 pangkat N. Yang tadi nggak ada kan, karena kita hitung Bn pun tidak ada gitu, nggak ada fungsi ini. So B1-nya sama dengan 0. Karena koefisien B1 sama dengan 0, akibatnya residu dari fungsi kita tadi adalah 0. Oke? Titik regulernya di 0 dan residunya juga di 0. Nah, ini untuk yang contoh 3. Next. Contoh 4. Oke, untuk contoh 4 ini adalah E pangkat Z per Z pangkat 3 yang kalau misalnya dijabarkan dia sama dengan Z pangkat N kurang 3 dibagi N faktorial. Kalau kita tuliskan, anggota-anggotanya adalah 1 per Z pangkat 3 ya. Tambah 1 per Z pangkat 2 tambah 1 per 2 faktorial Z tambah 1 per 3 faktorial. Nah, kita mau concern ke bagian yang tadi ya, yang di pangkat negatifnya itu ya. Oke, perhatikan bahwa ada 1 per Z pangkat 3, ada 1 per Z pangkat 2, ada 1 per 2 faktorial Z. Ya, sekali lagi ada 1 per Z pangkat 3, 1 per Z pangkat 2, ada 1 per 2 faktorial Z. Di sini yang menjadi B1 apa tadi?
Ya, B1 per Z dikurang Z0 kan. Z0-nya apa? Titik singularnya. Titik singularnya di mana ini? Di Z sama dengan? Iya, sama dengan 0. Fungsi ini tidak akan analitik kalau misalnya kamu kasih Z sama dengan 0 kan. Makanya titik singular kita ada di Z sama dengan 0. Sehingga kamu harus cari B1 per Z. Karena Z kurang 0 kan Z. Ini nanti yang menjadi koefisien B1-nya. Berarti yang mana nih di antara 3 orang ini? This one, right? Iya. Jadi bukan ini B1-nya, enggak. Tapi yang ini. Karena dia memenuhi bentuk untuk B1 per Z dikurang Z0. Z0 sama dengan 0. Kan gitu. Oke. So, B1 kita adalah 1 per 2 faktorial. Ya kan? B2-nya apa? B2 diberikan oleh yang ini kan. Per Z dikurang Z0 pangkat 2. Nah, berarti yang berpangkat 2. Ya, di sini dong. 1 per Z pangkat 2. B2-nya adalah 1. Bisa ya? Next, kalau untuk yang B3 sama. Kamu pakai rumus B3 per Z dikurang Z0 pangkat 3. Berarti yang mana punya nih? Nih, yang berpangkat 3 toh. 1 per Z pangkat 3. Diberikan oleh 1. B3 yang sama dengan 1. Selain itu, untuk N lebih dari 3, nilainya menjadi sama dengan 0. Karena nggak ada untuk fungsi Z dikurang Z0 pangkat N. Z kurang Z0 pangkat N-nya sama dengan 0 dianggap. So, kita nggak punya lagi gitu kan. Jadi, kesimpulannya apa? Berdasarkan yang tadi udah ada keterangan di depan, bahwa deret ini memiliki kutub orde 3. Kutub orde 3 pada Z sama dengan 0. Ya, kutub orde 3 pada Z sama dengan 0. Oke, terus udah gitu. Selain itu juga ya nggak ada lagi untuk pangkat yang lebih dari 3 kita nggak bisa mendefinisikan si Bn-nya gitu. So, orde 3-nya itu diberikan oleh B3 tadi. Ya, orde 3 tadi. Bukan orde 3 ya, 1 per Z. Belibet saya. Iya benar, 1 per Z pangkat 3. Dan ininya ya, singularnya itu di Z sama dengan 0. Nah, tapi kalau ditanya residunya yang mana? Residunya diberikan oleh B1. Residunya adalah B1. B1 itu si koefisien 1 per 2 faktorial alias 1 per 2. Bisa ya? Oke, gampang ya. Next. Nah, yang selanjutnya ini adalah teorema residu. Oke, kayaknya saya akan potong dulu biar kalian enggak terlalu pusing memikirkan satu persatu. Jadi biar mendem dulu nih konsepnya. Nah, jadi ini saya cut dulu di sini ya. Nanti kita mau lihat tentang teorema residu. Oke, demikian pembahasan untuk yang sesi ini. Nanti kita lanjut lagi. Kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan kepada saya. Itu ya. Oke. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.